Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Jihan lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Jihan memilih kelas support sebagai kelasnya. Dan dia pun langsung memasuki Battle.net, di mana misi kali ini adalah misi bertahan. Dan dengan kekuatan barunya, si Jihan pun dapat dengan mudah menghabisi banyak zombie. Dan dengan sebuah serangan dahsyat, Jihan pun langsung menghabisi para zombie yang tersisa. Sontak, si Mas-Mas Archer dan Gayong pun menjadi tambah terkejut dengan kekuatan Jihan. Dan bertepatan dengan itu, game kali ini pun telah berakhir, di mana Jihan berhasil meraih peringkat pertama. Namun sayangnya, ia gagal untuk membunuh 1000 zombie. Ya, tapi Jihan memakluminya, toh masih terlalu cepat untuknya. Jihan pun kembali dispawn di atas tower. Sontak, Mas-Mas Archer pun langsung berterima kasih kepada Jihan karena telah digendong. Wah, makasih ya bang, baik kali kau ini gendong-gendong aku, ucap Mas-Mas Archer. Sementara itu, si Gayong pun ingin melihat bekas serangan Jihan tadi. Dan alangkah terkejutnya dia saat mengetahui kalau efek dari serangan Jihan itu dapat menghabisi zombie yang sangat banyak. Ia merasa kalau game kali ini ngebug, karena bagaimana mungkin seorang support yang berlevel kurang dari 10 bisa melakukan ini seorang diri. Setelah itu pun Mas-Mas Archer pun logout dengan full senyum. Ya iyalah, kan digendong dia. Si Jihan pun memutuskan untuk logout juga. Namun tiba-tiba si Gayong pun menghampiri dan memanggil Jihan. Jihan pun lalu menoleh sambil merasa bingung. Ia bertanya, apakah Gayong mengenalinya? Sambil merasa gugup, Gayong pun bergumam. Bagaimanapun, ia harus bisa membawa Jihan bergabung dengan Guild Twin Star. Dengan kemampuan yang Jihan tunjukkan, Guild Twin Star pasti akan sangat membutuhkannya. Lalu sambil gugup, Gayong pun meminta nomor Jihan. Namun, ia pun langsung sadar. Ia mencoba untuk menerangkan situasinya. Nanti dikira mau PDKT lagi ya kan? Dengan terbata-bata, ia berusaha menjelaskan tujuannya yang ingin merekrut Jihan. Namun, Jihan pun langsung ngeh maksud dari Gayong. Namun, Jihan meminta maaf. Sontak, Gayong pun menjadi bingung. Jihan berkata kalau ia lupa nomornya. Sontak, si Gayong pun nge-freeze mendengar alasan Jihan yang membagongkan itu. Sambil logout, Jihan pun berjanji akan memberitahu nomornya saat mereka bertemu lagi. Dan Jihan pun lalu meninggalkan Gayong yang masih bengong. Kok bisa ya lupa nomor? Kayaknya aku ditolak dah tadi. Gumam Gayong yang baru sadar kalau ia ditolak. Dan Sim pun berpindah ke Jihan yang tengah jalan-jalan. Jihan pun masih kepikiran yang tadi. Ya bagaimana ya? Toh dia cuma hafal nomor Amerikanya aja, jadi dia lupa nomor Koreanya. Jihan pun tersadar, sepertinya ia mulai menarik perhatian para rekrutmen guild. Sebenarnya si Gayong tadi bisa ngasih nomornya aja ke Jihan, tapi lupa dia kayaknya. Ya walaupun begitu, tapi Jihan belum ada niatan untuk bergabung dengan guild manapun. Yang lebih penting sekarang adalah mengecek hadiah dari game tadi. Dan terlihatlah Jihan yang naik 2 level. Dan dia juga mendapatkan 1500 poin JP. Defense powernya juga lumayan meningkat. Dan untuk poin JP-nya si Jihan mau belanjain buat relik. Tapi masih kurang banyak. Gak jadi deh. Jihan pun memutuskan untuk balik pulang aja lah. Dan Sim pun lalu berpindah di penthouse milik Jihan. Ia baru saja sampai. Namun saat ia masuk, ia menemukan sebuah sepatu milik perempuan. Sepatu sekolah gitulah. Sontak Jihan yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut. Sambil gemetar, Jihan pun membuka dan memasuki ruangannya. Dan terlihatlah seorang gadis muda yang tengah menunggu Jihan. Gadis itu pun langsung menoleh dan menyambut kedatangan Jihan. Sontak Jihan yang melihat gadis itu pun menjadi sangat terkejut sekaligus shock. Kita pun diperlihatkan masa lalu Jihan. Identitas si gadis ini. Gadis itu bernama Sai-Ah. Jihan dan Sai-Ah terlihat sangat dekat. Dan Sai-Ah adalah salah satu penyesalan terbesar Jihan selama ini, di mana ia tidak bisa menyelamatkan Sai-Ah dulu. Dan kalian pasti penasaran kan siapa Sai-Ah? Enggak lah, kan udah banyak yang upload anjir. Si Sai-Ah adalah keponakan Jihan, anak dari kakak perempuannya, dan anak dari Sword King Yosei Jin. Nama lengkapnya Yosei-Ah. Yosei-Ah sekarang berumur 18 tahun. Sejak kecil ia sudah diasuh oleh Jihan. Ya karena emak bapaknya sibuk sih. Jihan pun bertanya, kenapa Sai-Ah udah balik dari Pulau Jeju? Sai-Ah pun berkata kalau dia pulang duluan dari teman-temannya. Sai-Ah pun sudah mengetahui bapaknya yang pindah negara dan meninggalkannya. Sai-Ah pun berkata, jadi yang tersisa tinggal mereka berdua saja. Jihan pun langsung kesal mendengar itu. Ia lalu bertanya, apakah Sai-Ah menerima telepon dari bapaknya, si Yosei Jin? Sai-Ah pun membenarkannya kalau bapaknya tadi telepon. Dan kita diperlihatkan beberapa saat yang lalu. Jin berpindah sebelum Sai-Ah datang kemari, di mana ia menerima telepon dari bapaknya. Bapaknya di situ ngaku kalau ia udah jatuh cinta lagi sama cewek Jepang di sana dan dia mau pindah ke warga negaraan. Sontak, Sai-Ah yang anaknya pun langsung memprotes keputusan bapaknya itu.
Ya masa anak satu-satunya ditinggal demi cewek lain. Namun si Yo Seijin pun berkata kalau ia tidak akan meminta pengertian Sei-ah. Keputusannya sudah bulat. Yo Seijin juga mengaku kalau cewek barunya juga meminta agar dia meninggalkan Sei-ah, anaknya sendiri. Dan Yo Seijin pun iya-iya aja. Dan setelah itu Yo Seijin pun langsung menutup teleponnya. Mendengar cerita Sei-ah, Jihan pun menjadi sangat geram dengan Yo Seijin. Wah bangsat bener tuh orang, gumam kesal Jihan. Namun ia pun lalu menenangkan dirinya. Toh emang sifatnya si Yo Seijin udah kayak gitu dari dulu. Tapi si Jihan masih sangat kesal dengan Yo Seijin yang tidak bertanggung jawab. Dia meninggalkan negara dan juga anak satu-satunya demi seorang cewek doang. Namun Sei-ah pun langsung mengalihkan pembicaraan. Ia bertanya apakah Jihan yang telah menghancurkan foto bapaknya. Sontak Jihan pun auto kelabakan. Dia pun meminta maaf karena mengira kalau Sei-ah akan marah. Namun si Sei-ah berkata, "Lu, paman kok nggak ngajak-ngajak aku sih? Aku kan mau nonjok bapak juga," ucap Sei-ah. Sontak Jihan yang mendengar itu pun menjadi speechless. Sei-ah menambahkan bahwa Jihan tidak perlu khawatir, dia masih baik-baik saja. Jihan pun lalu teringat bahwa Sei-ah adalah anak yang kuat. Dulu bahkan saat ibunya meninggal, Sei-ah masih tersenyum. Dia selalu mengkhawatirkan pamannya, yaitu Jihan, ketimbang dirinya sendiri. Jihan pun lalu merangkul Sei-ah. Ia berkata kalau Sei-ah sudah besar sekarang. Jihan berjanji akan selalu melindunginya. Sei-ah pun berterima kasih atas ucapan pamannya itu. Namun Sei-ah pun menyuruh Jihan untuk mandi karena badannya bau keringat. Dan kita tinggalkan dulu keluarga yang gak cemara-cemara amat ini. Dan scene pun berpindah ke gedung tempat guild Twin Star. Terlihatlah Gayong yang sedang depresot, di mana si manajer Hayon sedang menahan tawanya saat mendengar cerita Gayong yang ditolak. Gayong pun menyuruh manajer Hayon untuk tidak menahan tawanya, lepaskan saja nggak apa-apa. Lalu manajer Hayon pun tertawa dengan sangat keras sehingga membuat orang-orang langsung menoleh ke arah mereka. Manajer Hayon berkata kalau Jihan itu sedikit lucu. Alasannya untuk menolak Gayong itu out of the box. Gayong yang mendengar itu pun berkata, mungkin si Jihan gak suka dengan penampilannya yang tomboy kayak gini. Jikalau ia cantik seperti manajer Hayon, pasti akan berbeda hasilnya. Manajer Hayon pun langsung terdiam mendengar perkataan Gayong itu. Ia bergumam, seriusan antum ngomong kayak gitu? Dasar sepuh merendah sampai ke inti bumi. Masa antum gak sadar kalau antum itu jadi wanita idaman? Dan terlihatlah banyak orang yang sedang terkesima dengan Gayong, si Blossom Sword. Sambil berjalan, manajer Hayon berkata, coba antum ngomong kayak gitu di TikTok. Pasti isi komennya pada bilang, lagi haus mbak, sepuh bisa aja merendah sampai ke inti bumi. Sontak si Gayong pun nggak ngerti maksud perkataan manajer Hayon. Dan mereka pun lalu pergi ke tempat kayak kantin gitulah. Mereka di sana mengobrol. Gayong bertanya, bagaimana cara manajer Hayon untuk bisa membawa Jihan ke guild mereka. Manajer Hayon berkata, kalau ia akan melakukan semua cara, soalnya dia dituntut sama atasan yang pengen Jihan join di guild ini. Ia sampai pusing banget lah pokoknya. Gayong pun menyetujuinya. Dia berkata, kalau bakat milik Jihan sangat diperlukan di guild mereka. Lalu tiba-tiba HP milik manajer Hayon pun menunjukkan notifikasi live streaming. Ia pun langsung membuka channel itu yang sedang live. Ia merasa bingung, kenapa adminnya tiba-tiba live, padahal sekarang gak ada pertandingan yang penting. Gayong melihat itu pun bertanya, apakah manajer Hayon masih menonton live streaming judi? Manajer Hayon menjawab, mana ada judi, ini buat analisa strategi. Namun di saat itu mereka berdua pun langsung terkejut saat melihat live-nya. Ternyata yang live sekarang adalah Jihan. Gayong pun bertanya, apakah ini channel yang sering ditonton oleh manajer Hayon? Namun manajer Hayon berkata kalau itu tidak penting sekarang. Ia menunjukkan kalau Jihan secara terang-terangan mengaku kalau ia adalah saudara ipar dari Yo Seijin, Sword King. Dan terlihatlah netizen yang terkejut mengetahui kalau Jihan adalah saudara ipar dari Yo Seijin. Mereka pun menjadi tambah yakin setelah melihat kalau Jihan berada di penthouse milik Yo Seijin. Mereka pun jadi ribut sendiri. Dan kita pun berpindah ke posisi Jihan. Ia pun meminta Sei-ah untuk agak menjauh. Dan netizen pun menjadi tambah terkejut setelah melihat kemunculan Sei-ah. Ini netizen pada ribut sendiri dah. Lalu mereka semua pun menjadi bingung apa yang akan Jihan lakukan. Dan terlihatlah Jihan dengan auranya mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Dan ceduar dengan hentakan kakinya, Jihan pun menghancurkan lantai tempat monumen Yo Seijin berdiri. Sontak para netizen pun auto terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Jihan. Tapi Jihan tak berhenti di situ saja. Ia pun lalu mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya. Dan ceduar, Jihan pun meninju monumen Yo Seijin dengan keras hingga monumen itu pun langsung hancur berkeping-keping. Sontak netizen pun menjadi tambah heboh melihat kegilaan yang ditujukan oleh Jihan. Dan orang yang menonton live streaming Jihan pun langsung melonjak naik. Dan makin banyak pula netizen yang berkomentar, Nggak bisa bahasa Inggris. Berkat itu Jihan pun mendapatkan banyak poin achievement.
Lalu Jihan pun mendekati kamera. Ia berkata, sekarang ia akan memberikan pendapat mereka tentang Yo Se-jin yang pindah ke warganegaraan. Dan kita sedikit dijelaskan tentang platform yang digunakan Jihan untuk live streaming. Ini adalah bagian dari Battle.net. Dan karena itulah Jihan tadi mendapatkan banyak poin achievement. Dan kita kembali lagi ke Jihan, dimana selain mendapatkan banyak achievement, dan tentu saja Jihan juga mendapatkan banyak dislike. Jihan pun sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi ya nggak peduli amat dia. Jihan pun lalu melihat-lihat komentar para netizen, dan dia menemukan banyak netizen dengan foto profil yang sama yang ngebacotin dia. Jihan pun tahu siapa para netizen itu. Mereka adalah fans klub fanatik dari Yo Se-jin yang bernama keluarga Sword King. Para fans klub inilah yang membawa Se-ah pada kematian. Karena mereka fans fanatik, jadi mereka buta dan tidak mau mengakui kalau Yo Se-jin telah berkhianat. Karena itu, mereka melampiaskan semua kekesalannya pada Se-ah selaku anak Yo Se-jin. Mereka terus melakukan cyberbullying kepada Se-ah. Mereka menyalahkannya atas kepergian Yo Se-jin. Dan pada akhirnya Se-ah bernasib buruk. Jihan pun menjadi sangat kesal dengan fans fanatik ini yang sangat anjimbet kelakuannya. Jihan berkata kalau ia akan mengambil alih posisi itu dari Se-ah. Dia akan menjadikan dirinya sebagai target kemarahan fans fanatik itu. Jihan pun lalu berkata sesuatu kepada para netizen. Tapi jedwar, Jihan kembali meninju monumen milik Yo Se-jin dengan keras. Sontak para netizen jadi tambah bingung. Jihan berkata, kalau itu Ryohei atau si Yo Se-jin tidak akan kembali ke Korea. Ia menunjukkan rekaman suara dari Yo Se-jin saat menelpon Se-ah. Dan sontak semua orang yang menonton live streaming Jihan pun mengetahui alasan Yo Se-jin meninggalkan Korea. Netizen yang awalnya ramai pun sontak terdiam saat mengetahui Yo Se-jin meninggalkan Korea dan keluarganya hanya demi seorang wanita. Namun yang namanya fans fanatik masih ada yang nggak mau percaya setelah buktinya dikeluarkan. Lalu sekarang giliran Se-ah lah yang berbicara. Sontak para netizen pun menjadi kagum dengan kecantikan Se-ah. Se-ah berkata kalau ada sesuatu yang ingin ia umumkan. Ia berkata kalau penthouse ini telah diberikan oleh bapaknya ke dirinya. Sontak para netizen pun auto ngiri sambil adu nasib. Namun Se-ah melanjutkan kalau ia tidak akan menerima warisan dari seseorang yang meninggalkan negara dan keluarganya. Jadi ia memutuskan untuk mendonasikan penthouse ini, lebih tepatnya gedung, untuk dipakai oleh negara. Sontak para netizen pun menjadi tambah heboh lagi mendengar pengumuman itu. Jihan pun hanya tersenyum melihat Se-ah. Dan kita diperlihatkan kejadian 30 menit yang lalu, di mana Jihan mencoba meyakinkan Se-ah untuk mendonasikan penthouse ini. Masa harta satu-satunya mau didonasikan? Ya mau gimana lagi ya? Kalau dijual pun gak ada yang sanggup beli, soalnya nilainya mahal banget. Dan kalau tetap dipakai, nanti ujung-ujungnya bakal disita pemerintah, soalnya masyarakat geram sama Yo Se-jin yang bikin Korea hancur. Dan setelah itu Se-ah malah gak punya rumah dan gak bisa bersembunyi lagi dari para haters, dan akhirnya dia bunuh diri. Jadi ya mending didonasikan aja sih. Tapi Jihan pun bingung gimana mau jelasinnya sama Se-ah. Masa dia bilang dia dari masa depan? Kan gak mungkin. Namun tanpa disangka, Se-ah pun menyetujui usulan Jihan. Sontak Jihan pun langsung terkejut. Kenapa tiba-tiba Se-ah setuju? Jihan pun bertanya, kenapa Se-ah mau setuju? Tadi masih nolak kok. Sambil berjalan pergi, Se-ah berkata kalau ia akan mempercayai pamannya. Karena sudah lama dia tidak melihat pamannya percaya diri seperti itu. Dan scene kembali ke Jihan yang melihat Se-ah dengan bangga. Jihan pun senang karena rencananya untuk menjadi kambing hitam pun berhasil. Sehingga tidak ada lagi yang akan membuli Se-ah. Namun ini belumlah berakhir. Jihan lalu berkata, kalau Yo Se-jin meninggalkan Korea demi wanita itu cuma alasan saja. Aslinya mah Yo Se-jin cuma cacat dan mau kabur doang. Cinta-cinta, cuy pala bapak kau, bilang aja cacat, makanya kabur ke Jepang, ucap Jihan. Sontak semua netizen yang menonton pun auto melongo melihat keberanian Jihan. Jihan pun menambahkan, udah diam aja kau di Jepang, nanti aku bogem kau di sana. Para netizen pun menjadi heboh karena Jihan telah mendeklarasikan perang kepada Yo Se-jin. Dan scene pun berpindah di mana Jihan telah mematikan live streamingnya. Sontak Se-ah pun bertanya, mengapa Jihan memprovokasi bapaknya? Itu bisa saja membahayakannya. Namun Jihan pun slow eye. Lalu tiba-tiba terdapat seseorang yang mendatangi rumah mereka. Jihan pun berkata kalau mereka telah tiba. Sontak si Se-ah pun menjadi panik. Ia kira itu adalah haters pamannya. Namun Jihan berkata kalau ini adalah sumber uang bagi mereka. Namun scene berpindah ke Jepang, tempat Yo Se-jin tinggal. Terlihatlah Yo Se-jin yang habis enak-enak sedang melihat-lihat berita yang disebabkan Jihan. Berkat itu hubungan antara Korea dan Jepang semakin memanas. Di saat itu cewek yang bersama Yo Se-jin pun terbangun. Yo Se-jin pun meminta maaf karena telah membuat yayangnya bangun.
Namun wanita itu berkata kalau ia hanya merasa khawatir dengan keadaan Yosejin. Yosejin pun meminta agar wanita itu tidak memanggilnya Yosejin, namanya adalah Ryuhei. Namun wanita itu yang bernama Shizuru pun memeluk Yosejin. Ia berkata kalau Yosejin tetaplah Yosejin, Sword King dari Korea, Yosejin miliknya. Dan akhirnya mereka pun cipokan. Dan terlihatlah sebuah aura yang keluar saat mereka bermesraan. Mungkinkah Shizuru pakai pelet? Dan Shin pun lalu kembali ke Jihan. Ternyata yang mendatangi Jihan adalah perwakilan dari Battle.net Korea, Park Yeon-sik. Jihan sudah mengenal akrab Park Yeon-sik karena dulu ia sering datang kemari. Mereka pun lalu berbicara untuk mendiskusikan tentang donasi gedung ini. Pak Yeon-sik pun mulai berbicara di mana pemerintah sudah gagal untuk bisa memulangkan Yosejin. Padahal pertandingan antara Korea dan Jepang akan segera dimulai. Jihan yang mendengar itu pun sudah bisa menebaknya. Pemerintah masih berharap kalau Yosejin bakal balik lagi. Jihan pun langsung pada intinya. Dia berkata, pemerintah tidak ingin menerima donasi gedung ini kan, karena takut masyarakat tahu bahwa Yosejin tidak akan kembali. Pak Yeon-sik yang mendengar itu pun memuji intuisi Jihan yang sangat tajam. Dia bahkan bingung apakah ini Jihan yang sama yang sering ia temui. Pak Yeon-sik pun membenarkan perkataan Jihan tadi. Ia berkata kalau pemerintah masih belum menyerah membawa pulang Sword King. Pak Yeon-sik pun memberikan sebuah saran, di mana mereka cukup mengganti kepemilikan gedung ini untuk sementara saja. Dan saat Sword King kembali, maka gedung ini juga akan dikembalikan. Pak Yeon-sik lalu menunjukkan sebuah kontrak. Ia berharap kalau Jihan dan Sei-ah masih mau tetap tinggal di sini. Jihan yang melihat itu pun bergumam. Walaupun ini sedikit melenceng dari tujuannya, tapi nggak apa-apa lah. Toh untung juga ya kan? Jihan pun menerima permintaan dari Pak Yeon-sik. Namun ia juga meminta sebuah hal. Namun Shin pun berpindah ke game Battle.net di Colosseum. Dan terlihatlah si mas-mas ini yang nyentrik sedang live streaming. Dengan rusuhnya ia membuat gaduh di arena. Dia adalah Golden Like Streamer. Saat ada yang mendonasikan GP, ia pun langsung joget-joget gak jelas kayak cacing panas. Cocok lah kalau jadi tumbal proyek. Para player lain yang melihat si Golden itu pun merasa kesal sekaligus pasrah. Cok si tae ini lagi. Padahal aing udah berdoa biar dia mati kelindes truk tronton tadi. Ucap para player yang gak suka sama si Golden. Bagaimana tidak, Golden adalah player yang berada di tingkat gold. Namun ia memutuskan turun menjadi rank bronze untuk mengontrol para player newbie. Dia mengibaratkannya tuh kayak berenang di laut. Para player bronze itu kayak ikan dan cumi yang bisa ia makan. Kayak player smurf gitulah. Dia merasa sangat senang saat menghabisi dan membuli para player bronze yang lebih rendah darinya. Lulu, aku kayaknya nggak gitu dah, ucap Golden yang merasa kalau ia sedang digibahin. Benar-benar anjim, dasar psikopat tai lencung, ucap para player lain. Golden pun dengan bersemangat berkata kalau ia akan memulai perburuan kali ini. Dan siapakah yang akan jadi mangsanya? Like and script cat dulu dong, ucapnya. Dan di saat itulah ia bertemu dengan Jihan. Ia pun langsung memanggil Jihan dan sok akrab. Seperti para konten kreator pada umumnya, si Golden pun tahu tentang popularitas Jihan yang naik saat ini. Jadi dia langsung mengadakan sesi wawancara. Taehyung Jimin, Taehyung Jungkook, Taehyung Ram Taehyung. Jihan yang melihat Golden yang sok akrab itu pun menjadi sedikit risih. Kenapa ada streamer bacot di sini, gumamnya. Namun berkat kedatangan Golden, Jihan pun juga memulai live streamingnya. Soalnya ia masih belum menyelesaikan beberapa quest. Melihat kalau Jihan live juga membuat Golden jadi ketar-ketir karena ia takut penontonnya pada pindah ke Jihan semua. Namun di saat itu muncullah notifikasi quest streaming dari penontonnya yang akan nyawer. Viewers itu meminta Golden untuk membunuh Jihan dan menjadikan Jihan peringkat terakhir. Jika berhasil, maka ia akan mendapatkan 2000 GP. Melihat itu, Golden pun menjadi agak terkejut karena nilainya jika ditukarkan itu sebanyak 2 juta won. Dan terlihatlah para fans fanatik Yosejin ikut-ikut dan mereka pun melipat gandakan hadiahnya. Golden pun tidak menyangka kalau fans fanatik ini akan sangat dendam sama Jihan. Dan terlihatlah banyak sekali fans fanatik Yosejin yang terus menaikkan jumlah hadiahnya. Bahkan hadiahnya pun hampir mencapai 40.000 JP. Si Golden pun sampai shock melihat banyaknya duit yang akan ia dapatkan. Ia berharap bisa mencapai 50.000 JP. Namun hadiahnya berhenti di sekitaran 40.000 JP. Dan bertepatan dengan itu, gamenya akan segera dimulai. Si Golden yang mendapatkan JP sebanyak itu bukannya bersyukur. Ia malah berteriak karena kurang lagi dikit aja sampai 50.000. Bangsat bener nih mas-mas tai ya kan? Ucap para netizen yang heran dengan si Golden. Kenapa nggak 50.000 aja sih? Kurang dikit ya kan? Nggak boleh lo ganjil-ganjil gitu, ucap Golden yang pura-pura nangis. Namun di saat itu muncullah chat dari seorang fans fanatik Yosejin. Ia berkata ia akan menambahkan 10.000 JP jika Golden berhasil.
Sontak si Golden yang awalnya terduduk lemas pun langsung bersemangat tingkat tinggi. Aku Golden Light akan menerima tawaran kalian dan menghukum Song Jihan, ucapnya dengan sangat percaya diri. Hehe, mantap seluruh, buat beli skin FF dapat banyak nih, gumam si Golden yang senang karena akan dapat banyak duit. Sambil memasang kuda-kudanya, si Golden pun bersiap untuk menyerang Jihan. Ini adalah nasib yang harus kau terima, Song Jihan, ucapnya. Lalu dengan kecepatan yang sangat tinggi, Golden pun menyerang Jihan dari belakang. Golden berkata kalau ini adalah akhir bagi Jihan. Namun Jihan pun berhasil menangkis serangan Golden itu dengan gilingan roti yang ia bawa. Sontak si Golden pun menjadi terkejut bagaimana serangannya bisa terpental. Ternyata gilingan yang dipakai Jihan adalah relik tingkat D. Jihan pun berkata karena Golden udah menyerangnya dengan sungguh-sungguh, maka ia akan menggunakan pedang. Lalu slash dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jihan pun menebas Golden dengan banyak tebasan sekaligus. Sontak si Golden pun langsung mati hanya dengan satu serangan Jihan. Para netizen pun langsung heboh melihat kekuatan Jihan yang OP, bahkan dapat mengalahkan player rank gold. Jihan pun mendapatkan 100 GP karena mendapatkan kill pertama. Ternyata pedang yang dipakai Jihan adalah pisau dapur yang merupakan relik tingkat D pula. Di saat itu, secara tiba-tiba, si Golden pun dapat kembali bangkit setelah ia mati. Ternyata ia menggunakan sebuah item yang bisa membangkitkannya. Namun item itu hanya bisa digunakan di Bronze League. Para fans fanatik Yosejin pun kecewa dengan Golden yang gagal membunuh Jihan. Slow, tadi aku ngepur aja kok, kali ini akan kubantai dia, ucap Golden. Hello, motherfucker. Namun tanpa ia sadari, si Jihan sudah berada di belakangnya. Dan crot, dengan sekali tebas, Jihan pun berhasil untuk membunuh Golden sekali lagi. Cor, belum siap anjir, teriak Golden yang udah mati. Jihan pun lalu melihat ke arah tribun para penonton. Ternyata di sana terdapat para bangsa elf yang sedang menonton. Pantas saja di sini agak ramai. Jihan pun bergumam bahwa bangsa elf ada ikut andil dalam hancurnya umat manusia. Ia akan mengurus mereka nanti, karena yang terpenting sekarang adalah bantai-bantai. Dan terlihatlah para player lain yang takut melihat Jihan. Mereka semua pun berusaha melarikan diri dari Jihan karena Jihan memiliki kekuatan yang OP. Bahkan player yang udah rank gold pun dapat ia kalahkan. Kabur cok, player itu nggak ngotak anjir, ucap para player yang kabur. Ya, kok pada kabur anjir, kan lama jadinya, gumam Jihan. Namun di saat itu muncullah quest di mana Jihan harus mengalahkan para goblin di sana. Sontak Jihan yang melihat itu pun auto tersenyum karena hadiahnya lumayan. Dan terlihatlah banyak terdapat goblin di sekitar Jihan. Namun beberapa saat kemudian para goblin itu pun berlari ketakutan karena dikejar Jihan. Dan Jihan pun berhasil mementung goblin itu yang mencoba kabur darinya. Dan slash, Jihan pun mengakhiri serangannya dengan tebasan dari pisau dapur. Ternyata Jihan sedang mencari combo dari dua relik ini untuk bisa mendapatkan defense power. Jadi kombonya itu, pertama pentung dulu palanya, baru habis itu ditebas jantungnya. Bagus sih dia udah tahu kombonya sebelum gamenya selesai. Tapi ya goblinnya udah banyak mati anjir buat eksperimen. Dan sekarang hanya tersisa si Raja Goblin. Dia adalah boss monster, Goblin Champion. Dia lebih kuat lah, lebih pintar lah, dan bla 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 bla. Namun Jihan pun langsung mementung Goblin Champion itu sampai tepar. Mau champion kek, mau mas pion kek, sama-sama Goblin. Menang gede doang. Dan trot, Jihan pun menusuk Goblin Champion itu yang udah tepar. Gampang kali lah. Berkat itu Jihan pun mendapatkan satu defense power. Tapi set itemnya turun rank. Ya masih bisa dipakai lagi sekali sih. Tapi bakal lama berburu pakai ini. Karena goblinnya udah pada mati. Jadi Jihan akan berburu player lain. Karena player lain kabur dari Jihan cukup jauh. Ya mau bagaimana lagi, Jihan akan mengejar mereka. Dan terlihatlah Jihan yang berjalan sambil mengeluarkan aura bertempurnya. Dan scene pun berpindah ke tempat Golden yang tengah balas-balesin komentar para netizen yang bacotin dia. Dia beralasan kalau Jihan lah yang terlalu OP. Dia sudah melakukan analisa kekuatan Jihan saat dia melawan para goblin. Dan perkiraan Golden, kekuatan Jihan berada jauh di atas para player bronze pada umumnya. Si Golden pun sampai kena mental melihat kalau dia yang seorang player gold saja dapat dikalahkan oleh Jihan. Di player yang smurf yang mana anjir, kayak nge-cheat aja dia, ucap si Golden. Namun tiba-tiba dia pun menatap layar yang menunjukkan live streaming Jihan. Di sana, Jihan mulai membantai-bantai player lain. Dan di saat itu, Golden pun menjadi sangat terkejut karena hanya dengan satu serangan saja, Jihan dapat langsung membantai banyak player. Bahkan para netizen pun juga ikut terkejut dengan pembantaian yang Jihan tunjukkan. Bukannya tidak, Jihan dengan sangat cepat bisa mendapatkan banyak kill. Dari double kill, triple kill, quadra kill, sampai pentakill dijabanin semua sama Jihan. Sontak player lain pun menjadi panik tak karuan melihat keganasan Jihan. Cok, kasih aku buff anjir cepet.
Sabar goblok, lagi proses ini, ucap kedua player ini yang panik karena Jihan melihat ke arah mereka. Lalu jeduar, player yang botak pun langsung melepaskan serangannya ke arah Jihan. Serang aja dulu ya kan, kena belakangan. Namun tangtung, Jihan dapat menangkis serangan player itu dengan gilingan roti miliknya. Sontak dua player itu pun kena mental. Hahaha, mending suren aja yuk bro. Yoi. Jihan pun mendapatkan kill lagi, dan berkat itu Jihan pun berhasil mengumpulkan total 10 kill. Itu adalah rekor kill terbanyak yang sebelumnya dipegang oleh Sword King Yosejin. Para netizen pun menjadi heboh tak karuan karena Jihan bisa menyamai perolehan kill Sword King. Jihan pun juga mendapatkan defense power dari kedua reliknya, namun reliknya pun menjadi turun rank. Dan Jihan juga berhasil menyelesaikan hidden quest, di mana ia harus mendapatkan 10 kill. Ia mendapatkan 5000 JP sebagai hadiah. Namun di saat itu muncullah epic quest, di mana Jihan harus menemukan Shadow Queen yang berada di tribun penonton, dan Jihan juga harus memprovokasinya. Jihan pun terkejut karena tidak biasanya epic quest muncul di bronze. Namun ada satu lagi yang mengejutkannya, yaitu hadiah dari quest ini, di mana jika Jihan berhasil maka ia akan mendapatkan 50.000 JP dan juga ketertarikan dari konstelasi Shadow Queen. Kita lalu dijelaskan tentang konstelasi. Konstelasi adalah makhluk yang mengendalikan game Battle.net. Dewa gitulah. Mereka jugalah yang telah mengeregresi Jihan. Dan dengan mendapatkan ketertarikan dari konstelasi, maka player akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Biasanya kesempatan ini cuma muncul saat ranknya telah mencapai diamond. Tapi siapa sangka Jihan akan mendapatkannya. Jihan pun bergumam kalau ia harus bisa menyelesaikan quest ini apapun yang terjadi. Tapi ada satu masalah, yaitu di antara para elf ini yang mana merupakan Shadow Queen. Dan scene pun lalu berpindah setelah kompetisinya selesai, di mana Jihan meraih posisi pertama dengan 10 kill. Sontak berita Jihan ini pun langsung tersebar luas, karena ini adalah kali keduanya seorang player mendapatkan 10 kill sejak Sword King. Channel streaming milik Jihan pun langsung melonjak naik subscribernya berkat itu. Dan para fans fanatik Yosejin pun hanya bisa gigit jari karena mereka malah membantu Jihan untuk menjadi terkenal. Dan semua hujatan pun malah berpindah ke si Golden. Dia pun membaca semua hate comment itu, tapi ya dia bodoh amat, toh nggak bisa diapa-apain. Sekarang ia pun memutuskan untuk menjadi fans dari Jihan. Dan dengan bersemangat ia berkata, kalau mulai sekarang dia akan mengikuti Dewa Jihan. Dan scene pun berpindah ke penthouse Jihan, di mana Seah terkejut melihat video viral Jihan yang membantai-bantai. Ia bertanya, sejak kapan pamannya ini menjadi sangat kuat? Ia juga merasa kasihan dengan player lain yang bertemu Jihan. Namun Jihan berkata, ya mau bagaimana lagi, Battle.net memang seperti itu. Seah lalu memberitahu Jihan bahwa ada banyak orang yang ingin menyawernya, tapi malah diblok. Jihan pun lalu teringat kalau ia lupa mengaturnya. Seah pun memberi saran agar sawernya dinaikin dikit biar gak ganggu. Jihan pun setuju dan dia langsung menaikkan sawerannya menjadi 10.000 JP. Sontak si Seah pun menjadi syok karena harga nyawernya bus terlalu mahal. Namun si Jihan masih kepikiran dengan epic quest tadi. Dia bingung memikirkan cara untuk menemukan si Shadow Queen yang bersembunyi. Melihat kalau pamannya bengang-bengong, Seah lalu menawarkan bantuannya. Hal apa yang ia bisa bantu? Jihan pun lalu tersenyum melihat ketulusan Seah yang mirip sekali dengan kakaknya. Jihan pun meminta agar Seah bisa menemukan sang Shadow Queen di Colosseum kemarin. Seah pun lalu bertanya, apa itu Shadow Queen? Jihan juga tidak bisa menjelaskannya pada Seah. Walaupun Seah nggak tahu Shadow Queen itu apaan, tapi dia akan membantu pamannya. Jihan pun berterima kasih kepada Seah dan dia akan menyerahkan semuanya. Lalu Jihan pun pergi ke kamarnya. Ia merasa bangga dengan Seah yang sekarang. Dan sekarang Jihan akan melakukan sesuatu yang sudah ia tunda-tunda, yaitu untuk memilih kelas kedua. Dan tanpa basa-basi, Jihan pun langsung memilih kelas mage. Dan terlihatlah aura mana yang keluar saat Jihan memilih kelas itu. Jihan dapat merasakan kalau kekuatan mana keluar dari jantungnya. Jihan pun akan langsung mencoba mempraktekkan hal itu. Ini adalah alasan mengapa Jihan mengambil kelas mage setelah support, yaitu stat unik yang hanya bisa didapatkan dari kedua kelas itu, yaitu Force. Dan terlihatlah Jihan yang mencoba menggabungkan defense power dan mana miliknya. Dan berkat itu, keluarlah aura kekuatan yang begitu dahsyat. Namun, kita berpindah scene dulu. Di sini dijelaskan bagaimana Jihan bisa tahu metode ini. Dulu, Master Baren selalu mengajak Jihan untuk mabuk-mabukan. Saat mabuk ini, sifat Master Baren berubah 180 derajat ke Jihan. Ia menjadi sangat ramah. Sebenarnya, Master Baren ini menyukai Jihan. Bukan gay tapi ya, gengsi aja dia. Di saat itu, Master Baren memberitahu Jihan alasan ia bisa mencapai rank nomor 1 di dunia, yaitu ia bisa menggunakan Force. Jihan pun bertanya, apa itu Force? Dan Master Baren menjelaskan,
Force adalah kekuatan yang muncul saat dia berhasil menggabungkan defense power dan mana secara sempurna. Tentu tidaklah mudah, karena syaratnya orang harus memiliki dua kelas, yaitu support dan mage. Dan satu-satunya orang yang memiliki dua kelas hanyalah Master Baren seorang. Itu adalah gift rank SSS miliknya yang sangat berharga. Master Baren mau memberitahukan rahasianya kepada Jihan karena hanya dia yang bisa melakukan hal ini. Dan kita kembali lagi di posisi Jihan, di mana ia dengan sangat susah payah mencoba menggabungkan kedua kekuatan itu. Jihan pun terus berusaha untuk menggabungkan kedua kekuatan itu. Wong Master Baren yang cupu aja bisa, masa dia nggak bisa? Jihan pun harus memfokuskan defense power di tangannya dan mengalirkan mana dari jantung ke tangan, sehingga mereka berdua bisa bergabung. Jihan pun juga harus memastikan tidak ada energi yang bocor. Di saat ia berpikir kalau telah berhasil, terjadilah ledakan karena kedua kekuatan itu yang tidak stabil, sehingga Jihan pun terpental menabrak pintu. Jihan pun menjadi kebingungan di mana letak kesalahannya, dan mana miliknya juga langsung terkuras habis dalam sekali percobaan. Jihan pun lalu melihat kedua tangannya, tidak mungkin selamanya ia akan menaruh kekuatan itu di tangannya. Jihan pun lalu mendapatkan sebuah ide. Daripada ditaruh di tangannya, kenapa dia tidak mencoba menaruhnya di dalam tubuh? Jihan pun mulai menyalurkan defense power dari dantian atas ke mana di dantian tengah. Lalu ia akan menggunakan kekuatan dari dantian bawah untuk menstabilkannya. Lalu berkat penggabungan ketiga kekuatan itu, terbentuklah sebuah bola energi yang terus berputar di tubuh Jihan. Lalu terjadilah ledakan energi dari tubuh Jihan yang membuatnya berteriak dengan sangat keras. Ternyata percobaan Jihan kali ini juga gagal. Lalu muncul notifikasi merah bahwa nyawa Jihan dalam bahaya. Tubuhnya tidak kuat untuk menahan energi itu. Jihan pun terus berteriak dengan sangat keras hingga Sai'ah yang berada di kamarnya pun mendengar teriakan Jihan. Jihan yang awalnya ingin mendapatkan force dengan menggabungkan defense power dan mananya malah ikut menggabungkan martial powernya secara tidak sadar. Sehingga terjadilah gejolak energi yang luar biasa. Untuk bisa mengendalikan gabungan ketiga kekuatan itu, setidaknya Jihan harus memiliki 100 stat. Jika tidak, maka Jihan akan dalam bahaya, bisa mati ya kan. Dan terlihatlah Jihan yang terus mengerang kesakitan menahan energi itu yang meluap-luap. Sai'ah yang mendengar teriakan pamannya pun menjadi panik dan dia pun langsung berlari menuju kamar Jihan. Dan saat Sai'ah membuka kamarnya Jihan, di sanalah ia menjadi terkejut. Namun scene pun berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana Jihan telah sadar dari pingsannya. Tadi Sai'ah menemukan Jihan dalam kondisi tepar di lantai. Jihan mengaku kalau kepalanya sakit tadi, makanya ia berteriak. Sai'ah pun bertanya, kenapa sekarang sakitnya tiba-tiba hilang? Jihan pun menjawab, ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Aku serius paman, ucap Sai'ah kesal. Sai'ah lalu menangis, ia meminta maaf karena marah-marah. Ia hanya takut terjadi sesuatu kepada pamannya. Jihan yang melihat Sai'ah menangis pun merasa bersalah. Ia terlalu ceroboh tadi. Sai'ah pun lalu bertanya apakah pamannya benar-benar sudah baik. Dan Jihan pun membenarkannya. Ia juga meminta maaf karena telah membuat Sai'ah khawatir. Sai'ah pun lalu mengelap air matanya. Lalu, oh nggak apa-apa toh, bagus-bagus deh paman, ucap Sai'ah sambil menuju perut Jihan. Sai'ah pun lalu pamit pergi karena ia akan mencari si Shadow Queen lagi. Dan Jihan pun lalu berterima kasih kepada Sai'ah. Jihan pun mulai akan berhati-hati lagi agar si Sai'ah nggak khawatir. Walaupun usahanya tadi gagal, namun itu bukanlah sepenuhnya kegagalan karena Jihan telah berhasil menguasai force.